Hai, terima kasih sudah klik Suara Buku MWP. Kali ini saya ingin membacakan buku dari Dongeng Anak dari Mancanegara karya Susendom yang kali ini datangnya dari negeri Amazon dengan judul Anak Lelaki Jaguar. Gimana ceritanya? Langsung saja simak yuk. Jaguar merupakan binatang simbol yang sering hadir dalam mitologi orang-orang Indian di Amerika Latin. Kuat, misterius, kadang bersahabat, kadang juga menjadi musuh bagi manusia. Seperti halnya matahari, ia menerangi dan membuat bumi subur, tetapi sinarnya yang terus-menerus dapat juga membakar bumi. Jessie, sang bulan, merasa bosan di langit. Dahulu kala ia adalah seorang gadis muda seperti gadis Indian lainnya, dengan wajah bulat yang lembut, tulang pipi yang tinggi, dan bibir yang lembut. Dahulu ia hidup di antara manusia, lalu dia bosan dengan mereka. Namun sekarang ia tidak dapat lagi menemui mereka. Sehingga ia meminta kepada jaguar yang menemui manusia untuknya. Jaguar menggelincir di hutan lebat nan luas, menyusup di antara pohon-pohon yang berjalar dan menyelinap di antara bayangan-bayangan, mendekati kampung dan mengetahui rahasia-rahasia manusia. Setelah itu jaguar naik menyampaikan kepada bulan dan kabar itu menghiburnya. Jesse menaruh kepercayaan kepada jaguar, binatang paling kuat, paling pintar dari semua makhluk ciptaan. Pada suatu malam, ketika jaguar mendekati sungai untuk minum di sana, ia bertemu dengan seorang gadis muda Indian. Gadis itu naik ke jalan membawa banyak ikan. Jaguar berpikir gadis itu pasti akan melarikan diri begitu melihat dirinya, seperti sebagian besar manusia yang lain. Tetapi ternyata gadis muda itu tidak takut sama sekali. Dugaannya salah. Gadis muda itu tidak menunjukkan ketakutan sedikit pun. Ia melihat jaguar sambil terus tersenyum dan berjalan dengan langkah yang sama seperti sebelumnya. Jaguar mengikutinya. Gadis muda sesekali melirik ke arah jaguar yang berada di belakangnya. Jaguar menyukai langkah gadis muda yang tenang dan wajahnya yang murah senyum. Jaguar mengikuti gadis muda itu sampai ke kampung dan masuk bersamanya ke dalam pondok. Gadis itu menerimanya seperti menerima tamu terhormat. Jaguar dan si gadis itu melewatkan malam bersama-sama di pondok. Sebelum fajar tiba, Jaguar keluar dari pondok dan menjauh dengan langkah lunglai sedih. Beberapa lama kemudian, ketika hari sudah siang, kedua teman baru itu bertemu kembali di pinggir sungai dan kembali bersama di pondok gadis. Mereka melewatkan malam bersama lagi di hari berikutnya. Sayangnya, orang-orang kampung mulai mencurigai sesuatu. Mereka mengintai gadis muda dan temannya. Mereka tidak dapat memahami cinta antara dua makhluk yang berbeda. Mereka meragukannya dan berusaha merusak hubungan keduanya. Di pagi hari setelah jaguar pergi dari pondok gadis itu, mereka masuk ke pondok dan menculik si gadis. Penduduk kampung membawa si gadis ke pondok orang Indian lainnya setelah terlebih dahulu mengikatnya. Ketika malam hari tiba, jaguar dengan langkah mantap mendekati sungai untuk pergi minum. Kemudian ia menunggu temannya, yang tidak muncul juga. Setelah menunggu lama, akhirnya dia memutuskan untuk mencarinya. Ia mencari kemana-mana, di hutan, kampung, tetapi tidak berhasil menemukannya juga. Ia mulai merasa sedih dan sakit hati. Ia marah luar biasa, membabi buta merusak semua yang ia lewati, pohon-pohon, semak belukar, pondok-pondok orang Indian, panci-panci, dan lain-lain. Semuanya beterbangan dan porak-poranda. Dengan sekali tendang, ia membunuh binatang-binatang. Kemudian ia menghilang. Penduduk desa yang sebelumnya bersembunyi karena ketakutan dan tidak mampu melawan, akhirnya muncul kembali. Mereka berjalan tanpa arah dan tujuan dalam puing-puing reruntuhan. Terdengar suara rintihan keluar dari sebuah pondok di luar desa.
Gadis yang dikurung di dalam pondok itu tidak dapat meloloskan diri dari bencana. Dalam amukan gilanya yang mematikan, jaguar tanpa sadar telah melukai seseorang yang dicintainya tadi sewaktu menyerang pondok-pondok itu sebelumnya. Gadis itu akhirnya mati. Orang-orang membungkus tubuhnya dengan kain tisu lembut wol putih dan meletakkannya berdasarkan adat kebiasaan mereka di dalam perahu dan menghanyutkannya ke sungai. Perahu menjauh bersama aliran arus air. Beberapa bulan telah berlalu. Orang-orang telah memperbaiki pondok-pondok mereka. Mereka pun kembali memancing dengan tenang di sungai. Ketika itu mereka melihat sebuah perahu mendekat. Perahu itu adalah perahu tempat jenazah gadis Indian yang sudah mereka hanyutkan ke sungai dan hampir saja mereka lupa kejadian itu karena waktu yang sudah lama lewat. Tubuh gadis Indian itu memang tidak ditemukan lagi, tetapi di dalam selimut kain wol putih yang digunakan untuk membungkus jenazahnya, mereka menemukan seorang bayi yang baru lahir. "Ini anak jaguar!" teriak para penduduk kampung. Merasa malu karena dahulu telah membuat menderita si gadis muda, mereka mengambil bayi itu, merawat, dan membesarkannya. Dia seorang anak lelaki yang luar biasa tampan, kuat, dan cerdas. Beberapa bulan saja, anak laki-laki itu telah menunjukkan kemajuan yang pesat dan cepat. Penduduk kampung pun berniat menikahkannya dengan anak gadis mereka. Suatu hari seluruh penduduk kampung berkumpul di pinggir sungai tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Mereka menyiapkan api. Ketika api mulai menyala, pria muda itu melompat ke api dengan merentangkan kedua tangannya seperti seekor burung elang yang siap terbang. Penduduk kampung keheranan karena ia tidak terbakar. Bahkan, karena didorong udara hangat, perlahan tubuhnya naik ke langit. Tubuhnya berubah jadi tembus pandang, mengkilat dan menyilaukan. Ia naik, terus naik, dan akhirnya berhenti tak bergerak. Tinggi di langit, berubah bentuk menjadi sebuah bola api raksasa. Orang-orang melihatnya dengan sangat takjub. Mata mereka terbakar, mereka menjadi buta karena pengaruh cahaya yang sangat kuat. Akhirnya mereka berlari berlindung di pondok-pondok. Di sekitar mereka panas membuat rerumputan layu. Pohon-pohon menjadi kering, binatang-binatang melarikan diri, air sungai menguap. Hutan menjadi sepi, berubah menjadi gurun. Kemudian Jesse sang bulan yang melihat semua kejadian itu memutuskan untuk campur tangan dan menyelamatkan bumi. Ia merasa bertanggung jawab karena telah mengirimkan jaguar turun ke kediaman manusia. Karena dia, jaguar bertemu gadis Indian sehingga mereka mempunyai anak laki-laki yang menyilaukan itu. Lama ia meniupkan angin ke arah hutan dan sungai. Panas dan cahaya berkurang kadarnya. Air mulai mengalir lagi, dedaunan pohon mulai bergerak, dan rerumputan tumbuh lagi. Dan akhirnya anak laki-laki jaguar itu menjadi matahari yang terus menyinari, dan bulan membuat cahayanya menjadi lebih lembut. Nah, seperti itu cerita dari dongeng anak lelaki jaguar. Apakah kalian suka? Kalau suka, jangan lupa klik like, jangan lupa untuk subscribe dan share ke semua teman-teman kamu agar kalian bisa menikmati cerita dari aku secara bersama-sama. Terima kasih untuk semuanya dan semua dukungan kalian. Thank you. Dan next video.